Bapak dan Ibu di usia senja hidup seharusnya lebih tenang, tidak lagi dikejar ambisi besar, tidak lagi sibuk membuktikan diri. Namun ada satu hal yang sering membuat hati lansia kembali gelisah, persoalan uang dan pinjaman. Banyak orang tua meminjamkan uang bukan karena berlebih, tetapi karena tidak enak menolak, terutama jika yang meminta adalah keluarga sendiri. Di usia muda mungkin kita masih bisa bangkit jika uang hilang, tetapi di usia senja, kondisi berbeda. Tabungan adalah hasil kerja puluhan tahun. Dana pensiun adalah jaring pengaman untuk kesehatan dan kebutuhan hidup. Ketika uang itu keluar tanpa perhitungan, yang terancam bukan hanya saldo, tetapi ketenangan batin. Banyak orang berkata, masa sama keluarga sendiri tidak percaya? Kalimat ini sering membuat orang tua tertekan. Padahal berhati-hati bukan berarti pelit. Menjaga uang di usia senja bukan tanda tidak peduli, tetapi tanda bertanggung jawab pada masa depan sendiri. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu menonton dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun berada, satu hal sama. Usia senja adalah waktu untuk hidup lebih aman dan tenang. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang berkata pelan, "Saya bukan tidak mau membantu, tapi saya takut nanti saya sendiri yang kesulitan." Kalimat ini bukan egois. Ini adalah suara hati yang realistis. Di usia senja, kita tidak lagi punya banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan finansial. Dalam video ini, kita akan membahas 3 tipe orang yang sebaiknya tidak dipinjami uang di usia senja, meski mereka keluarga sendiri. Bukan untuk memutus hubungan, bukan untuk membenci, tetapi untuk melindungi diri dari luka finansial dan emosional. Karena di usia ini, menjaga ketenangan jauh lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Bapak dan Ibu, tipe pertama yang sebaiknya tidak dipinjami uang di usia senja adalah orang yang memiliki riwayat tidak pernah mengembalikan pinjaman dengan jelas dan tepat waktu. Mungkin mereka pernah berjanji akan mengembalikan dalam sebulan, tetapi berbulan-bulan berlalu tanpa kabar. Mungkin pernah berjanji mencicil, tetapi tidak ada kejelasan. Masalahnya bukan pada jumlah uangnya, melainkan pada pola yang berulang. Di usia muda kita mungkin masih bisa mentoleransi. Kita masih punya waktu untuk bekerja lagi, memperbaiki keuangan, dan menutup kekurangan. Tetapi di usia senja, kondisi berbeda. Uang yang keluar tanpa kembali seringkali sulit tergantikan. Dana yang kita miliki biasanya sudah diperhitungkan untuk kebutuhan kesehatan, biaya hidup, dan keadaan darurat. Ketika uang itu tidak kembali, yang terancam bukan hanya keuangan, tetapi rasa aman. Seringkali, orang dengan riwayat seperti ini datang dengan janji manis. Mereka meyakinkan bahwa kali ini berbeda, kali ini pasti tepat waktu, kali ini sudah belajar dari kesalahan. Namun fakta masa lalu tetaplah fakta. Jika pola lama terus berulang, kita perlu bertanya dengan jujur. Apakah kita membantu atau justru memperpanjang kebiasaan tidak bertanggung jawab? Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang meminjamkan uang kepada kerabatnya berulang kali. Setiap kali diminta, ia merasa tidak enak menolak. Namun ketika uang tak kunjung kembali, hubungan justru menjadi renggang. Ia berkata lirih, "Bukan uangnya yang paling sakit, tapi rasa tidak dihargainya." Kalimat ini mencerminkan luka yang lebih dalam dari sekadar nominal. Meminjamkan uang kepada orang dengan riwayat seperti ini bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga emosional. Ketika jatuh tempo tiba dan uang tidak kembali, kita berada dalam posisi sulit. Menagih terasa tidak enak, tidak menagih terasa rugi. Di usia senja, konflik seperti ini sangat menguras energi batin yang seharusnya kita jaga. Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa menolak meminjamkan kepada orang dengan riwayat buruk bukanlah pelit. Itu adalah keputusan rasional dan sehat. Kita tidak wajib menjadi penyelamat bagi orang yang tidak mau belajar dari kesalahan sendiri. Menolong boleh, tetapi tidak dengan cara yang merugikan diri sendiri berulang kali. Jika hari ini Bapak dan Ibu pernah berada dalam situasi seperti ini dan mulai belajar lebih berhati-hati, itu bukan sikap keras. Itu tanda bahwa Bapak dan Ibu semakin bijak menjaga hasil kerja seumur hidup. Karena di usia senja, ketenangan jauh lebih mahal daripada rasa sungkan sesaat. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu setuju bahwa riwayat seseorang penting sebelum memberi pinjaman, silakan tuliskan kata bijak di kolom komentar.
Semoga kita semua diberi kebijaksanaan dalam menjaga rezeki dan ketenangan hidup. Bapak dan Ibu, tipe kedua yang sebaiknya tidak dipinjami uang di usia senja adalah orang yang hidupnya tidak pernah berubah meski sudah sering ditolong. Bukan sekali dua kali, tetapi berulang kali. Setiap kali mengalami kesulitan, solusinya selalu sama, meminjam uang kepada orang lain, bukan mencari jalan keluar, bukan memperbaiki kebiasaan, tetapi kembali mengulangi pola lama. Perlu kita bedakan antara orang yang sedang benar-benar jatuh dan ingin bangkit, dengan orang yang sudah nyaman dalam ketergantungan. Yang pertama masih berusaha, masih mencari cara, dan menunjukkan tanggung jawab. Yang kedua justru terbiasa bergantung, dan seringkali menjadikan keluarga sebagai penopang tanpa perubahan nyata. Jika kita terus membantu tanpa batas, kita bukan sedang menolong, tetapi memelihara ketergantungan. Di usia 60 plus, kita tidak lagi memiliki kemewahan untuk terus menambal kesalahan orang lain. Setiap rupiah yang kita keluarkan memiliki arti besar. Dana itu mungkin disiapkan untuk biaya berobat, kebutuhan mendesak, atau sekadar menjaga rasa aman di hari tua. Ketika uang itu dipakai untuk menutup kebiasaan yang tidak berubah, hati menjadi lelah dan pikiran menjadi berat. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 72 tahun berkata, "Saya sudah bantu berkali-kali tapi hidupnya tetap begitu-begitu saja." Ucapan ini bukan kemarahan, melainkan kekecewaan. Ia sadar bahwa bantuan yang ia berikan tidak menghasilkan perbaikan, hanya memperpanjang masalah. Dari situlah ia mulai belajar membedakan antara menolong dengan bijak dan menolong tanpa arah. Secara psikologis, terus membantu orang yang tidak berubah dapat menimbulkan rasa frustrasi yang dalam. Kita merasa bersalah jika menolak, tetapi juga merasa terbebani jika terus memberi. Di usia senja, konflik batin seperti ini sangat menguras energi. Padahal yang kita butuhkan justru ketenangan dan kestabilan emosi. Bapak dan Ibu, penting untuk memahami bahwa bantuan yang sehat adalah bantuan yang mendorong perubahan. Jika perubahan tidak pernah terlihat, maka mungkin yang dibutuhkan bukan lagi uang, tetapi kesadaran dari orang tersebut. Kita tidak wajib menjadi penyangga selamanya untuk orang yang tidak mau berdiri sendiri. Menolak dalam situasi seperti ini bukan berarti memutuskan kasih sayang. Justru kadang, batasan yang tegas adalah bentuk cinta yang lebih bertanggung jawab. Dengan menjaga jarak finansial, kita memberi ruang bagi orang tersebut untuk belajar menghadapi konsekuensi dan bertumbuh. Bapak dan Ibu, tipe ketiga yang perlu sangat diwaspadai adalah orang yang meminta pinjaman dengan tekanan emosional. Mereka mungkin tidak berkata kasar, tetapi menggunakan kalimat yang membuat hati kita tertekan. Seperti, "Masa sama keluarga sendiri tidak membantu?" Atau, "Kalau bukan sekarang, saya benar-benar tidak punya siapa-siapa." Kalimat seperti ini sering membuat orang tua merasa bersalah jika menolak. Tekanan emosional ini halus tetapi kuat. Kita merasa seperti orang jahat jika tidak membantu. Padahal, keputusan meminjamkan uang seharusnya lahir dari pertimbangan rasional, bukan dari rasa terpaksa. Jika uang diberikan karena takut dianggap tidak peduli, maka itu bukan bantuan yang sehat. Itu adalah keputusan yang lahir dari tekanan batin. Di usia senja, kondisi finansial seringkali lebih terbatas dan lebih sensitif. Tabungan adalah hasil kerja puluhan tahun. Dana yang ada biasanya sudah dialokasikan untuk kebutuhan penting seperti kesehatan, obat-obatan, dan biaya hidup sehari-hari. Ketika keputusan diambil karena rasa tidak enak, risiko yang ditanggung sangat besar. Jika uang tidak kembali, yang tersisa adalah kekecewaan dan luka batin. Saya pernah mendengar seorang ibu berusia 69 tahun berkata, "Saya memberi karena kasihan, tapi setelah itu saya yang kepikiran terus." Ia bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan rasa tenang. Setiap kali melihat orang tersebut, hatinya terasa tidak nyaman. Hubungan yang seharusnya hangat justru menjadi canggung karena ada beban yang belum selesai. Secara psikologis, orang yang menggunakan tekanan emosional seringkali sadar bahwa kelembutan hati lansia adalah titik lemah. Mereka tahu bahwa orang tua sulit menolak, terutama jika menyangkut keluarga. Namun kita perlu mengingat, kebaikan yang dipaksa bukanlah kebaikan yang sehat. Bantuan yang benar lahir dari kesiapan, bukan dari tekanan. Bapak dan Ibu, menolak dengan sopan bukan berarti memutuskan kasih sayang. Kita bisa tetap peduli tanpa harus selalu memberi uang. Kita bisa membantu dengan doa, dengan nasihat, atau dengan dukungan moral. Tetapi jika bantuan finansial mengancam ketenangan dan keamanan hidup kita sendiri, maka batas perlu ditegaskan.
Di usia senja, menjaga diri bukan egois. Justru itu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri dan pada masa depan. Kita tidak wajib mengorbankan rasa aman demi menyenangkan orang lain. Ketika hati sudah tertekan sebelum memberi, itu pertanda keputusan tersebut perlu dipikirkan ulang. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu pernah berada dalam posisi tertekan seperti ini dan mulai belajar berkata tidak dengan tenang, silakan tuliskan kata tegas di kolom komentar. Semoga kita semua diberi keberanian untuk menjaga ketenangan hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami 3 tipe orang yang sebaiknya tidak dipinjami uang di usia senja, kini penting untuk melihat dampaknya jika kita tetap meminjamkan tanpa pertimbangan matang. Banyak lansia berpikir, tidak apa-apa, yang penting saya membantu. Namun seringkali yang terjadi bukan hanya kehilangan uang, tetapi kehilangan ketenangan dan rasa aman. Dampak pertama adalah ketidakstabilan finansial. Di usia 60+, sumber penghasilan biasanya sudah terbatas. Tabungan dan dana pensiun menjadi penopang utama kehidupan. Ketika sejumlah uang keluar dan tidak kembali, kita mungkin terpaksa mengurangi kebutuhan sendiri. Yang tadinya cukup untuk obat, menjadi kurang. Yang tadinya aman untuk biaya darurat, menjadi kosong tanpa cadangan. Dampak kedua adalah luka emosional yang sulit dipulihkan. Ketika uang tidak kembali sesuai janji, hati mulai terasa kecewa. Kita mungkin enggan menagih karena tidak enak, tetapi juga tidak bisa benar-benar melupakan. Setiap kali bertemu, muncul rasa canggung. Hubungan yang tadinya hangat menjadi kaku. Yang rusak bukan hanya keuangan tetapi juga kepercayaan. Dampak ketiga adalah munculnya pola ketergantungan yang semakin besar. Jika sekali diberi tanpa batas, orang tersebut mungkin merasa akan selalu ditolong. Permintaan bisa datang kembali, bahkan dengan jumlah lebih besar. Tanpa sadar, kita terjebak dalam lingkaran yang sulit dihentikan. Semakin lama semakin berat beban yang harus kita pikul. Saya teringat seorang bapak berusia 73 tahun yang akhirnya menjual sebagian asetnya karena terlalu sering membantu tanpa batas. Ia berkata dengan nada menyesal, "Saya kira saya kuat, ternyata saya yang jatuh." Kalimat ini menjadi pelajaran bahwa niat baik tanpa pertimbangan bisa berujung pada penyesalan panjang. Dampak terakhir yang sering diabaikan adalah hilangnya rasa tenang dalam menjalani hari. Setiap keputusan finansial yang salah di usia senja terasa lebih berat dibanding di usia muda. Kita tidak lagi punya waktu panjang untuk memulai dari awal. Karena itu, satu kesalahan kecil bisa terasa sangat besar dampaknya. Bapak dan Ibu membantu orang lain memang mulia, tetapi membantu tanpa batas, tanpa pertimbangan dan tanpa perlindungan diri justru bisa merugikan kedua belah pihak. Kita perlu menyadari bahwa di usia senja, menjaga kestabilan diri adalah prioritas utama. Bukan berarti kita menutup hati tetapi kita belajar menolong dengan bijak. Bapak dan Ibu, salah satu kesulitan terbesar di usia senja bukanlah soal uangnya, tetapi bagaimana cara menolak tanpa merusak hubungan. Banyak orang tua sebenarnya ingin berkata tidak, tetapi takut dianggap pelit, tidak peduli, atau berubah sikap. Padahal, menolak dengan cara yang tepat bukanlah tindakan kasar. Justru itu tanda kedewasaan dan batas yang sehat. Cara pertama adalah menyampaikan alasan dengan jujur dan sederhana. Tidak perlu panjang, tidak perlu defensif. Cukup katakan bahwa kondisi keuangan sedang dijaga untuk kebutuhan pribadi dan kesehatan. Penjelasan yang tenang seringkali lebih dihormati daripada alasan yang berbelit. Ketegasan yang lembut jauh lebih efektif daripada penolakan yang emosional. Cara kedua adalah mengalihkan bentuk bantuan. Jika tidak bisa membantu secara finansial, kita bisa menawarkan bantuan lain. Mencarikan informasi pekerjaan, memberikan saran, atau membantu mencarikan solusi alternatif. Dengan begitu, kita tetap menunjukkan kepedulian tanpa harus mengorbankan kestabilan diri sendiri. Cara ketiga adalah tidak memberi janji yang tidak pasti. Banyak orang tua berkata, "Nanti saya pikirkan dulu," padahal sebenarnya sudah tahu tidak mampu. Penundaan seperti ini sering membuat permintaan datang kembali. Jika memang tidak memungkinkan, lebih baik jelas sejak awal agar tidak menimbulkan harapan yang salah. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang belajar berkata tidak dengan kalimat sederhana. "Maaf, saya tidak bisa membantu dalam bentuk uang, tapi saya doakan dan bantu carikan jalan lain." Anehnya, setelah ia konsisten bersikap seperti itu, orang-orang mulai menghormati batasnya. Ia berkata, "Ternyata orang menghargai jika kita tegas tapi sopan. Secara psikologis,
Menolak dengan elegan membantu kita menjaga harga diri dan kestabilan emosi. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah atau ketakutan. Kita belajar bahwa hubungan yang sehat akan tetap bertahan meski ada batasan. Jika hubungan rusak hanya karena kita menolak pinjaman, mungkin hubungan itu memang berdiri di atas kepentingan, bukan ketulusan. Bapak dan Ibu, di usia senja, batas adalah bentuk perlindungan. Batas bukan tembok kebencian, tetapi pagar keamanan. Dengan batas yang jelas, kita bisa tetap menjaga hubungan tanpa kehilangan rasa aman. Kita tetap peduli, tetapi tidak tertekan. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu mulai berani belajar berkata tidak dengan tenang dan sopan, silakan tuliskan kata berani di kolom komentar. Semoga kita semua diberi keberanian untuk menjaga ketenangan tanpa kehilangan kasih. Bapak dan Ibu, di usia senja, kita perlu memahami satu hal penting. Ada perbedaan besar antara menolong dengan bijak dan menolong karena emosi sesaat. Keduanya terlihat sama dari luar, tetapi dampaknya sangat berbeda. Menolong dengan bijak membawa ketenangan, sedangkan menolong karena emosi sering meninggalkan penyesalan. Menolong dengan emosi biasanya lahir dari rasa kasihan yang mendadak, rasa tidak enak hati, atau tekanan situasi. Kita merasa iba, lalu segera mengiyakan tanpa perhitungan matang. Setelah uang diberikan, barulah muncul kegelisahan. Pikiran mulai bertanya-tanya, apakah keputusan saya benar? Ketika keraguan datang setelah keputusan dibuat, itu tanda bahwa keputusan lahir dari dorongan emosional, bukan pertimbangan rasional. Sebaliknya, menolong dengan bijak berarti memberi setelah mempertimbangkan kemampuan diri, risiko, dan konsekuensi. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini aman bagi kondisi keuangan saya? Apakah bantuan ini benar-benar membantu perubahan, atau hanya menambal sementara? Jika setelah menjawab pertanyaan itu hati terasa tenang, berarti keputusan lahir dari kebijaksanaan. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 74 tahun berkata, dulu saya memberi karena tidak tega, sekarang saya memberi kalau memang mampu. Kalimat sederhana ini menunjukkan perubahan besar. Ia tidak menjadi pelit, tetapi menjadi sadar batas. Ia tetap membantu, tetapi dengan ukuran yang tidak membahayakan dirinya. Di usia 60 plus, kemampuan finansial dan energi sudah berbeda dari masa muda. Kesalahan kecil dalam pengambilan keputusan bisa berdampak besar. Karena itu, setiap bantuan perlu dipikirkan dengan matang. Kita tidak lagi hidup untuk terlihat dermawan di mata orang, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup sendiri. Menolong dengan bijak juga berarti berani menerima bahwa kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidupnya masing-masing. Kita boleh membantu, tetapi tidak wajib memikul beban orang lain sepenuhnya. Jika bantuan kita membuat hidup kita sendiri goyah, itu bukan kebijaksanaan. Bapak dan Ibu, di usia senja, kebijaksanaan jauh lebih penting daripada popularitas. Lebih baik dikenal sebagai orang yang tegas namun adil, daripada dikenal sebagai orang yang mudah dimanfaatkan. Ketika kita menolong dengan bijak, kita menjaga dua hal sekaligus, hubungan dan ketenangan batin. Bapak dan Ibu, setelah memahami tipe orang yang perlu diwaspadai dan perbedaan antara menolong dengan bijak atau dengan emosi, kini pertanyaannya adalah, bagaimana cara menjaga rezeki dan ketenangan di usia senja? Karena sejatinya, menjaga uang bukan semata soal materi, tetapi soal menjaga rasa aman dan kestabilan hidup. Langkah pertama adalah memiliki batas keuangan yang jelas. Tentukan sejak awal berapa yang boleh dikeluarkan untuk membantu orang lain, dan berapa yang tidak boleh disentuh karena merupakan dana darurat atau kebutuhan kesehatan. Ketika batas ini sudah jelas, keputusan menjadi lebih mudah. Kita tidak lagi ragu atau bimbang karena sudah memiliki prinsip yang dipegang. Langkah kedua adalah mencatat dan mengelola keuangan dengan rapi. Di usia 60 plus, ketenangan sering datang dari kepastian. Ketika kita tahu persis kondisi keuangan kita tidak mudah goyah oleh permintaan mendadak. Sebaliknya, jika keuangan tidak tertata, kita mudah tergoda membantu tanpa perhitungan yang matang. Langkah ketiga adalah mendahulukan kebutuhan pribadi sebelum membantu orang lain. Banyak lansia merasa bersalah jika memprioritaskan diri sendiri. Padahal, ini bukan egois, ini tanggung jawab. Jika kesehatan dan kebutuhan pokok kita terjamin, barulah bantuan kepada orang lain bisa dipertimbangkan secara sehat. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun yang berkata, "Sekarang saya lebih dulu memastikan obat dan kebutuhan saya cukup
baru saya bisa membantu orang lain. Sejak ia menerapkan prinsip itu, hidupnya lebih tenang. Ia tetap dikenal sebagai orang baik, tetapi tidak lagi cemas di akhir bulan. Langkah berikutnya adalah tidak membuka seluruh kondisi keuangan kepada semua orang. Kadang, orang meminta karena tahu kita memiliki simpanan. Menjaga privasi finansial adalah bagian dari menjaga keamanan. Tidak semua orang perlu tahu berapa banyak yang kita miliki. Bapak dan Ibu, rezeki di usia senja bukan hanya soal uang yang tersimpan tetapi soal rasa aman yang kita rasakan setiap hari. Ketika keuangan terjaga dan batas jelas, tidur menjadi lebih nyenyak, pikiran lebih ringan dan hidup terasa stabil. Sebagai ajakan hangat, jika Bapak dan Ibu setuju bahwa menjaga rezeki berarti menjaga ketenangan, silakan tuliskan kata aman di kolom komentar. Semoga kita semua diberi kebijaksanaan dalam menjaga apa yang telah dikumpulkan seumur hidup. Bapak dan Ibu, meskipun niat kita baik, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam soal pinjaman uang di usia senja. Kesalahan ini bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terlalu mengedepankan perasaan. Dan di usia 60+, kesalahan kecil bisa berdampak panjang. Kesalahan pertama adalah memberi tanpa perhitungan tertulis atau kesepakatan jelas. Banyak lansia merasa tidak enak membuat perjanjian dengan keluarga sendiri. Padahal, kesepakatan yang jelas justru menjaga hubungan tetap sehat. Tanpa kejelasan waktu pengembalian atau nominal yang pasti, masalah sering muncul di kemudian hari. Kesalahan kedua adalah menganggap uang yang dipinjam pasti akan kembali karena hubungan keluarga. Kita sering berpikir, dia anak, keponakan, atau saudara saya, pasti bertanggung jawab. Namun kenyataannya, hubungan darah tidak selalu menjamin komitmen finansial. Ketika harapan terlalu tinggi dan realita berbeda, kekecewaan menjadi dalam. Kesalahan ketiga adalah tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Banyak orang tua memberi pinjaman tanpa bertanya dalam hati, bagaimana jika uang ini tidak kembali? Jika pertanyaan ini saja sulit dijawab, berarti keputusan tersebut perlu dipikirkan ulang. Di usia senja, prinsip kehati-hatian harus lebih besar daripada rasa sungkan. Saya pernah mendengar seorang bapak berusia 75 tahun berkata, "Saya kira ini terakhir kali membantu, ternyata jadi kebiasaan." Dari satu kali pinjaman tanpa batas, akhirnya menjadi berulang-ulang. Kesalahan kecil di awal berubah menjadi beban besar di akhir. Kesalahan berikutnya adalah menutup perasaan sendiri demi menjaga citra sebagai orang baik. Kita ingin dikenal dermawan, ingin dianggap peduli. Padahal menjadi baik tidak berarti selalu memberi uang. Kebaikan yang sehat tidak mengorbankan diri sendiri. Bapak dan Ibu, di usia senja, kebijaksanaan bukan hanya soal pengalaman hidup, tetapi soal keberanian memperbaiki pola lama. Jika dulu kita terlalu mudah memberi, hari ini kita bisa belajar lebih berhati-hati. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih bijak. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas dari awal hingga akhir, satu hal menjadi sangat jelas. Di usia senja, menjaga uang bukan berarti pelit. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Kita tidak sedang menutup hati, tetapi sedang menjaga hasil kerja puluhan tahun agar tidak hilang karena keputusan yang tergesa-gesa. Kita telah memahami 3 tipe orang yang perlu diwaspadai. Yang punya riwayat tidak mengembalikan, yang tidak pernah berubah meski sering ditolong, dan yang meminta dengan tekanan emosional. Kita juga belajar membedakan antara menolong dengan bijak dan menolong karena dorongan perasaan sesaat. Semua ini bukan untuk menciptakan jarak dengan keluarga, tetapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Di usia 60+, kondisi berbeda dengan masa muda. Tabungan bukan lagi sekadar angka tetapi jaminan keamanan. Dana pensiun bukan kemewahan, tetapi penopang kebutuhan kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Ketika kita menjaga keuangan dengan hati-hati, sesungguhnya kita sedang menjaga ketenangan tidur, kestabilan pikiran, dan harga diri. Banyak orang tua yang menyesal bukan karena pernah menolak, tetapi karena pernah memberi tanpa batas hingga merugikan diri sendiri. Di usia senja, kita tidak lagi punya waktu panjang untuk memperbaiki kesalahan finansial. Karena itu, kehati-hatian adalah kebijaksanaan, bukan kekikiran. Bapak dan Ibu, hubungan yang sehat tidak akan runtuh hanya karena kita berkata tidak dengan sopan. Jika sebuah hubungan rusak hanya karena uang, mungkin hubungan itu memang berdiri di atas kepentingan. Hubungan yang tulus akan tetap menghargai batas, memahami kondisi, dan menghormati keputusan. Ingatlah, kita boleh membantu sesuai kemampuan tetapi tidak wajib menyelamatkan semua orang. Kita boleh peduli tetapi tidak perlu tertekan.
Menjaga diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab, bukan egoisme. Di usia senja, ketenangan adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada pujian sesaat. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bahwa mengatakan tidak bukan berarti membenci. Menolak bukan berarti tidak sayang. Kadang, batas yang tegas adalah bentuk kasih yang paling sehat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan membantu menjaga ketenangan hidup, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan nasihat bijak dan refleksi kehidupan yang dirancang khusus untuk usia senja, tenang, bermartabat, dan penuh pertimbangan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang terjaga, dan hati yang damai dalam menjalani hari-hari di usia senja.